Bab 4. Irfan sudah tahu tentang William. Sudahlah, Liam menyerah, memberikan pembelaan pada dirinya sendiri. Istri kecil bosnya ini pandai sekali menyela dan berdebat. Sampai-sampai Liam yang biasa berbicara di depan banyak klien pun kalah jika berdebat dengan Aira. "Saya nyerah, Bu Bos," kata Liam sembari mengangkat satu tangannya karena tangan satunya ia gunakan untuk memegang kendali setir. Kini Irfan yang terkekeh, puas sekali melihat asistennya kalah ngomong dengan istrinya ini. "Mau itu Om," tunjuk Aira dengan heboh pada kedai es krim. Irfan pun memberi kode pada Liam agar menurutinya. "Terima kasih Om," kata Aira lalu turun dan berlari ke arah kedai yang cukup ramai. "Emang benar-benar nikahin bocah ya Bos?" kata Lia membuat Irfan menghela nafasnya kesal, lalu mengarahkan pandangannya pada Aira yang tengah memesan es krim. "Udah?" tanya Irfan saat Aira sudah kembali masuk ke mobil dan satu cup besar es krim berwarna ungu. Irfan heran, apa iya itu rasa anggur? Seumur hidupnya baru pernah ia melihat warna es krim yang ungu seperti itu. "Mau Om?" "Oh mau? Kok ngeliatin terus?" tanya Aira menyodorkan es krimnya. Irfan menggelengkan kepalanya. "Enggak, cuma heran aja baru pertama kali lihat es krim warna ungu." Aira tertawa lalu kembali menyuapkan es krim ke mulutnya. "Makanya hidup tuh jangan pacaran mulu sama berkas sama laptop, jadi nggak tahu dunia luar deh." "Yeay," jawab Irfan singkat. Lalu Irfan mengingat sesuatu yang saat melihat bahu dia yang masih belum sembuh sepenuhnya. Bahkan masih ada perban yang menempel di balik baju seragam. "William, siapa kamu?" tanya Irfan membuat Aira menghentikan kegiatannya dan malah menggigit sendok es krim tersebut. "Nggak tahu," jawab Aira setelah beberapa detik terdiam. "Yakin? Mantan napi loh dia. Pantesan bau sampai kayak gitu. Tapi kenapa bisa bocah kayak kamu berurusan sama mantan napi?" heran Irfan. Aira sedang memutar otaknya. Sial, ternyata Irfan tidak tinggal diam karena masalah bahunya. "Kan aku udah ceritain waktu di rumah sakit sama Om, masa Om lupa sih?" "Emang udah tua sih jadi pantesan lupa," kata Aira yang bingung mau menjawab seperti apa lagi. "Kamu cerita nggak tuntas, bahkan kamu ngilangin hal utama cerita kamu," kata Irfan membuat Aira mati kutu. "Kamu cuma bilang kamu ngorbanin diri buat nyelamatin teman kamu, tapi aslinya malah teman kamu yang jadi korban karena dendam William ke kamu kan?" Aira sudah tidak memiliki kalimat yang bisa ia keluarkan. Semuanya tentang William sudah Irfan ketahui. "Iya," jawab Aira pada akhirnya. "Kenapa nggak jujur dari awal?" tanya Irfan lagi. "Ya nggak ada gunanya Om," kata Aira. "Ada apa?" tanya Aira yang sebenarnya lumayan takut dengan suaminya yang sekarang ini. "Saya bisa melindungi kamu," kata Irfan membuat Aira terdiam. Aira memang butuh tempat berlindung. "Om tahu apa lagi tentang William?" tanya Aira yang ingin tahu sejauh mana Irfan mencari tahu tentang William. "William itu musuh kakak kamu yang sekarang jadi dendam ke kamu dan saya tidak tahu alasannya. Mungkin karena turun-temurun. William pernah dipenjara dan itu atas kasus narkoba dan pembunuhan. William juga ada di bawah kuasa orang yang lebih besar lagi, tapi saya belum mencari tahu orang tersebut siapa." Jelas Irfan berdasarkan laporan orang suruhan beberapa hari yang lalu. Tapi memang baru sekarang ia punya waktu untuk membahas ini bersama Aira. Alasannya ya karena pekerjaan yang begitu menumpuk. "Kamu tahu lebih?" tanya Irfan kemudian. Aira menggelengkan kepalanya, walau sebenarnya masih ada nama Willy, sang mertua yang terlibat di dalamnya. "Sudah sampai Tuan," kata Liam saat sudah di depan mansion mewah keluarga Kendrick.
Mendengar suara mobil berhenti di depan rumah membuat Cindy yang tengah duduk di ruang tamu pun keluar untuk melihat. Cindy heran karena siang ini Aira pulang sekolah bersama Irfan. Apalagi Irfan yang membawa asisten pribadinya. Perasaannya jadi khawatir, takut menantunya ini kenapa-napa lagi. "Kenapa sayang, kamu sakit lagi ya?" tanya Cindy dengan khawatir. Aira menggelengkan kepalanya. "Enggak mak, ayo masuk," ajak Cindy. Namun Irfan menolaknya. "Irfan, kerjaannya masih numpuk mak, jadi Irfan langsung balik ke kantor," ucap Irfan. "Kalau numpuk dijejerin aja biar enggak numpuk lagi om," kata Aira yang membuat Cindy dan Liam tersenyum geli. Tapi tidak dengan Irfan yang malahan kesal. "Diem bocil." Aira langsung terdiam mendengar ucapan Irfan. Cindy yang mendengar itu pun membela sang menantu. "Irfan jangan gaya kayak gitu sama istri sendiri." Peringat Cindy membuat Aira menempelkan tubuhnya pada sang mertua lalu memeletkan lidahnya pada Irfan meledek. Irfan yang geram akan meraih tangan Aira tapi segera dicegah oleh Cindy. "Sana berangkat, jejerin tuh berkas kamu. Asal ingat, pulang aja, jangan kayak apa-apa." Mendengar itu semakin membuat Aira yakin bahwa Cindy begitu merindukan momen bersama Willy yang baru pulang semalam dan berangkat lagi jam 5 dini hari tadi. Kapan dong punya waktu bersama anak dan istri jika pulang saja hanya untuk tidur? "Irfan pulang kok, nggak malam banget juga," kata Irfan lalu menyelimi tangan Mama Cindy. Karena di sini ada Cindy, Irfan mendekati Aira lalu menyodorkan tangannya. Dengan ogah-ogahan pun Aira menerima tangan Irfan dan mengecupnya. Tidak berhenti sampai di situ, Irfan juga mengecup kening Aira. Ya walaupun dengan sembunyi-sembunyi, Aira mengelap bekas kecupan Irfan. "Gila, nih bos gue bukan sih?" gumam Liam yang sama sekali tidak percaya apa yang barusan ia lihat. Masa bos dinginnya itu memperlakukan manusia dengan begitu manis? Juga sedari di jalan, sangat receh kelakuannya, berbeda sekali dengan saat di kantor. "Meetingnya berapa lama lagi, Li?" tanya Irfan setelah berurusan dengan Aira. Liam pun melihat ke arah jam tangannya. "Gawat, 20 menit lagi bos. Asem, cepetan," kata Irfan yang terburu-buru masuk ke mobil. Begitupun dengan Liam. 25 menit itu bukan waktu yang lama. Perjalanan dari Mission ke perusahaan saja memakan waktu setengah jam. Dalam keadaan jalan normal. Berarti jika tidak ingin telat, mereka harus ngebut. "Dah mak." Dadah Irfan saat sudah di dalam mobil lalu mengedipkan satu matanya ke arah Arya. Aira sampai bergidik melihat tingkah suaminya. "Yuk masuk," ajak Cindy, memegang bahu Aira dan menuntunnya masuk. Waktu berlalu. "Halo semua, gimana? Aku update lagi." Bangke, ternyata udah selesai guys ya. Cuma segitu pendek kali.